Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Seru ya Smart Listener sampai lupa menit dan lupa iklan gitu ya. Namun kita masih lanjutkan perbincangan di kesempatan kali ini dalam program Smart Happiness masih bersama dengan Pak Arfan Pradiansyah. Cukup ramai di sini Pak Arfan di WhatsApp Radio Smart FM, nanti mungkin izin kita bacakan satu persatu begitu ya Pak Arfan. Dan respon Anda tentu saja masih akan kami tunggu sampai dengan di sesi akhir nanti. Imajinasi Pak Arfan, mohon maaf tadi terpotong. Kita bisa mengimajinasikan sesuatu dan tadi Pak Arfan sempat mengatakan bahwa yang lebih punya power atau lebih powerful itu ya berimajinasi ini. Apakah ketika kita bisa mengimajinasikan apa yang kita inginkan, kita mau jadi apa, ini bisa menjadi sebuah bahan bakar begitu ya untuk bisa merubah nasib kita Pak Arfan? Sangat, sangat. Dan kita harus tahu rumusnya gitu. Rumusnya bahwa apapun yang bisa kita bayangkan, itu pasti bisa kita wujudkan. I see. Dan kalau kita melihat, kok kayaknya nggak bisa ya? Tunggu dulu. Ya, itu nggak bisa itu adalah sesuatu yang bersifat temporer. Saat ini nggak bisa. Gitu. Ya, kayak dulu saya punya penghasilan sekian gitu ya. Saya punya penghasilan sebulan tuh. Sekian gitu. Satu ketika saya mikir, bisa nggak ya satu ketika penghasilan sebulan saya ini saya dapatkan dalam seminggu, gitu kan? Ternyata bisa, gitu. Terus mikir lagi, satu ketika bisa nggak ya penghasilan saya dalam sebulan ini saya dapatkan dalam satu hari? Coba, ternyata bisa, gitu. Pada saat kita berpikir, bisa nggak ya penghasilan saya yang saya dapatkan sebulan ini saya dapatkan selama seminggu, pasti jawabannya belum bisa. Karena emang kenyataan belum bisa kan. Dan kalau kita melihat track record, pasti belum bisa jawabannya. Kalau kita melihat sejarah hidup kita, pasti belum bisa gitu. Jadi jangan melihat ke belakang, lihatnya ke imajinasi. Imajinasi itu namanya mimpi ya. Nama lainnya adalah mimpi. Mimpi itu nggak sakit, mimpi itu nggak bisa jatuh, mimpi itu fine-fine aja. Jadi jangan takut untuk bermimpi. Karena apapun yang bisa kita bayangkan, bisa kita wujudkan. Kemudian saya mikir lagi, bisa nggak ya gaji yang saya dapat sebulan ini, saya dapetin dalam satu hari? Bisa juga ternyata. Satu ketika saya bayangin lagi, bisa nggak gaji yang saya dapetin dalam sebulan ini, saya dapetin dalam 1 jam? Bisa juga ternyata. Artinya apa gitu? Ketika kita membayangkan itu, pasti situasinya belum bisa pada saat itu, pasti belum bisa. Tapi ketika kita yakin sama rumus itu, apapun yang bisa kamu bayangkan, pasti bisa kamu wujudkan. Semua orang mulai dari situ kok. Kenapa orang bisa terbang? Kan orang ngelihat burung kan? Yeah. Orang lihat burung, enak banget ya burung bisa terbang ya. Bisa nggak kita terbang? Ya nggak bisa jawabannya. Kenapa? Ya kenyataannya pada saat kita berpikir seperti itu, kita baru berpikir. Nah, kemudian bisa nggak kita terbang? Kita mikir kan, tentu dari tangan saya nggak mungkin muncul sayap kan gitu ya. Nggak bisa muncul sayap kan. Itu namanya takdir. Nggak mungkin tangan saya tahu-tahu muncul sayap, tahu-tahu badan saya jadi ringan gitu, terus saya bisa terbang. Itu melawan takdir gitu. Nah, takdirnya kita udah seperti ini, tapi Tuhan menakdirkan kita, walaupun kita nggak punya sayap seperti burung, tapi Tuhan memberikan sesuatu yang jauh lebih keren daripada sayap itu. Apa itu? Pikiran. Apa itu? Imajinasi. Apa itu? Mimpi. Apa itu? Kemampuan membayangkan, kemampuan visualisasi, cita-cita, ambisi. Sehingga apa? Orang bikin pesawat terbang akhirnya. Jadi orang tidak perlu harus menumbuhkan sayap dari tangannya gitu, kemudian membuat badannya ringan, kemudian bisa terbang. Enggak gitu caranya. Orang bikin pesawat, bisa terbang. Bahkan di masa-masa depan sudah dibayangkan, sekarang juga udah mulai ada itu. Mobil gitu ya. Mobil kalau lagi kena macet gitu, tiba-tiba dia itu akan naik, itu terbang deh. Gitu. Itu dibayangkan dulu, makanya kita mulai dari bayangan. Tapi kita harus tahu rumusnya. Tuhan itu ketika Tuhan memberikan kemampuan kita untuk membayangkan sesuatu, Tuhan kan maha pengasih, maha penyayang. Kalau Tuhan mampu memberikan bayangan kepada saya bahwa satu ketika aku ingin jadi motivator gitu ya.
Tuhan mampu memberikan kepada saya imajinasi seperti itu. Tapi kemudian Tuhan tidak memberikan kemampuan pada saya untuk mewujudkannya. Ya. Namanya bukan Maha Pengasih, Maha Penyayang dia. Karena itu Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu, dia memberikan kemampuan pada kita untuk membayangkan segala sesuatu yang belum kita miliki. Ya, kita mampu membayangkan. Sekaligus Tuhan memberikan kemampuan pada kita untuk bisa menciptakan itu menjadi sesuatu yang real dalam hidup kita gitu. Jadi jangan remehkan yang namanya angan-angan. Jangan remehkan yang namanya imajinasi. Karena segala sesuatu awalnya dari situ. Segala sesuatu. Elon Musk juga itu bisa kayak sekarang itu juga awalnya dari situ. Dari membayangkan sesuatu, mimpi, punya cita-cita gitu, punya imajinasi gitu. Jadi betul kata Einstein, imajinasi itu jauh lebih hebat daripada pengetahuan gitu. Karena kalau pengetahuan itu kita hanya mengumpulkan apa yang sudah ada. Imajinasi kita mengumpulkan sesuatu yang belum ada, kita ciptakan dalam bayangan kita. Gitu. Dan itu merupakan rumus gitu. Jadi orang harus tahu rumusnya. Everything in the world is created twice. Segala sesuatu di dunia ini diciptakan 2 kali. Pertama dalam pikiran, baru kemudian dalam realita. Jadi mental creation precedes physical creation. Ciptakan dulu dalam mental Anda mau ngapain, tahun ini mau jadi apa, mau sampai level apa. Oh, aku pengen jadi manajer. Oh, bisa. Aku pengen jadi direktur. Bisa juga. Mau jadi apapun bisa gitu. Ya, tetapi Tuhan memang tidak pernah memberikan sesuatu yang kita nggak mau. Misalnya, saya pernah nggak membayangkan jadi pemain sepak bola gitu? Nggak pernah. Walaupun dia dibayar mahal juga saya nggak kepingin juga. Artinya apa? Karena saya tidak punya bakat untuk menjadi pemain sepak bola gitu. Pernah nggak saya ngebayangin jadi pemain sinetron gitu atau bintang film gitu? Nggak pernah juga. Kenapa? Karena saya memang tidak punya bakat. Itu bukti bahwa saya tidak punya bakat gitu. Tetapi kalau segala sesuatu bisa kita bayangkan, Tasya, saya bisa membayangkan sesuatu, saya akan mengatakan, itulah nasibmu. Itulah nasibmu. Kejar itu. Nah, saya membayangkan dulu, saya bukan siapa-siapa gitu, membayangkan, aku pingin jadi penulis buku yang bukunya dibaca banyak orang gitu, sehingga aku bisa beribadah walaupun aku lagi tidur, tapi bukuku dibaca oleh orang, itu pahala mengalir juga loh, gitu misalnya. Dulu saya pernah tuh begitu, berpikir seperti itu. Akhirnya hidup membawa saya ke situ. Jadi pikiran kita itu adalah nasib kita. Apa yang kita pikirkan itu adalah nasib kita. Ya. Kemudian setelah jadi penulis buku, mulai berpikir lagi gitu. Selain jadi penulis buku, ini kayaknya kalau jadi penulis buku di Indonesia ini nggak bisa hidup nih kita ini. Bener loh. Bener loh. Jadi penulis buku itu misalnya gini ya. Harga buku saya ini misalnya 100.000 nih Tasya nih. Harga buku saya 100.000. Itu uang yang saya dapatkan tuh cuman 10.000. Ya. Dari 100.000, 10.000 dipotong pajak 10%. Gitu. Akhirnya saya mikir, wah ini nggak bisa jadi apa-apa gitu ya. Akhirnya, apa ya? Oh, saya pengen jadi pembicara. Kalau pembicara diundang kemana-mana bayarannya lebih mahal. Bisa nggak itu? Nah, ketika kita ngomong, saya pengen jadi pembicara, itulah nasibmu. Itulah nasibmu. Nasib akan mengarahkanmu ke sana gitu. Tuhan hanya memberikan apa? Inspirasi, bakat kepada saya untuk bisa menjelaskan sesuatu yang abstrak menjadi sederhana, menjadi sesuatu yang konkret, merumuskan konsep-konsep, meyakinkan orang, menarik perhatian orang, itu bakat diberikan Tuhan kepada saya. Tapi kalau saya tidak punya mimpi, tidak mengejar itu, yang nggak akan jadi apa-apa juga gitu. Jadi Tuhan tuh cuma memberikan dasar-dasarnya kepada kita untuk kita bisa hidup, untuk kita bisa survive. Nah, kita mau jadi apa, diserahkan. Ya, jadi jangan misalnya saya udah dikasih bakat sebagai motivator, malah saya menekuni bakat sebagai penyanyi, misalnya gitu ya. Ya suara saya ya kalau buat didengar sendiri masih boleh gitu. Tapi kalau buat orang supaya bayar saya nyanyi, itu susah kali gitu ya. Jadi jangan menekuni dunia itu. Karena Tuhan sudah menakdirkanmu jadi motivator. Jangan kamu terus menekuni dunia jadi penyanyi. Kamu tidak akan sukses. Kenapa? Karena Tuhan tidak memberikan bekal ke arah sana gitu. Takdirmu nggak ke sana. Takdirmu adalah motivator. Tapi takdirmu motivator, apakah kamu akan jadi motivator yang bagus? Belum tentu. Oh, nggak pernah. Malah memilih takdir yang lain. Sama gitu. Sekarang ini kan banyak ya orang
takdirnya jadi penyanyi. Ya udah dikaruniai suara yang bagus, udah dikaruniai kemampuan untuk mencipta lagu, bakat seni yang luar biasa, malah memilih jadi politisi. Ya rusak semua. Rusak semua kan, karena emang kamu memang ditakdirkan sama Tuhan itu untuk jadi penyanyi. Ya, raihlah itu, kejarlah takdirmu dan ciptakan nasibmu menjadi penyanyi. Nah ini orang gara-gara sekarang ini terkenal dan sebagainya, kemudian masuk partai, dan kemudian jadi politisi, rusaklah semua. Rusaklah semua. Ada orang yang sebetulnya diberi bakat jadi politisi, tapi karena dia kurang dikenal, kalah sama politisi-politisi yang public figure itu yang sebetulnya dia akan lebih bagus kalau dia menekuni dunia seni, jadi pemain musik yang bagus, bikin lagu-lagu yang keren, itu jauh lebih berharga gitu. Jadi takdir itu belum tentu akhirnya menjadi nasibmu. Takdir itu hanya potensi yang diberikan sama Tuhan. Van, kamu diberikan kemampuan berbicara yang bagus, kemampuan menganalisa yang bagus, kemampuan menciptakan konsep-konsep yang bagus. Tekuni jalanmu itu. Jangan kamu pilih jalan jadi politisi. Jangan kamu pilih jalan jadi penyanyi. Nggak akan sukses kamu gitu. Saya tidak membaca itu, malah jadi penyanyi, malah jadi politisi, malah jadi pemain sinetron. Ya nggak bakal sukses. Kemudian saya bilang apa? Nasibku memang kayak gini. Ya jangan gitu, kamu nyalain Tuhan namanya. Nasibmu kayak gitu itu karena kamu tidak membaca tanda-tanda yang diberikan Tuhan kepadamu. Itulah yang namanya takdir. Takdirmu jadi motivator. Kamu tekuni jadi motivator. Kamu jadi motivator yang hebat. Takdirmu jadi motivator. Kamu memilih jadi penyanyi. Penyanyi kebanyakan. Gak bisa bersaing kamu gitu. Nah itu Tasya. Jadi takdir adalah sesuatu yang given diberikan kepada Tuhan. Supaya kita bisa membaca itu dan mengejar itu supaya dia menjadi sesuatu yang real menjadi nasib kita gitu. Oke, baik. Baik, kita jeda dulu Pak Arfan. Nanti kita akan bahas satu persatu pertanyaan dan juga komentar dari smart listeners, dan izin pada ujungnya nanti begitu ya. Apa korelasinya ketika kita menyadari takdir dan juga nasib ini terhadap tingkat happiness kita? Kita jeda dulu, tetap bersama kami dalam program Smart Happiness. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Sampai pada sesi yang terakhir Smart Listeners. Di sesi ini tentu saja komentar dan juga pertanyaan Anda akan dibacakan dan nanti akan dijawab ya, direspon oleh Pak Arfan Pradiansyah. Baik Pak Arfan, tapi sebelum itu mungkin kita update dulu nih agenda Pak Arfan dalam waktu dekat begitu kan ya, yang kira-kira bisa Smart Listeners ikuti, bisa memperkaya begitu ya ilmu dan juga cara untuk bisa lebih bahagia. Silakan Pak Arfan. Itu banyak Tasya. Saya sekarang sedang banyak diundang oleh berbagai perusahaan ya, mulai dari BUMN. BUMN itu lagi tagline-nya itu dari Danantara ya, melayani sepenuh hati. Nah ini kita banyak sekali memberikan pelatihan-pelatihan ini mengenai bagaimana memberikan pelayanan dengan cinta gitu. Bagaimana bekerja dengan cinta gitu. Jangan hanya bekerja dengan SOP saja gitu, bekerja karena kewajiban, tapi bekerja karena ingin memberikan sesuatu, berkontribusi gitu. Jadi itu salah satu yang mungkin teman-teman bisa pilih ya, kalau nanti teman-teman mengundang saya ke perusahaan Anda, khusus teman-teman yang di BUMN, tapi sebenarnya juga yang di swasta juga perlu sih yang namanya melayani. Itu kan inti dari segalanya kan adalah pelayanan ya. Inti dari segalanya kan adalah servant leadership kan, gitu ya. Juga sekarang ini sedang banyak Tasya pelatihan-pelatihan mengenai agent of change gitu. Karena sekarang orang semakin sadar bahwa untuk bisa menjadi perusahaan yang hebat itu perusahaan itu bukan hanya mencapai target, tapi harus punya budaya perusahaan, punya values yang bisa menghidupi profesionalisme di perusahaan gitu. Jadi saya sedang juga banyak diminta untuk memberikan pelatihan-pelatihan mengenai agent of change, bagaimana cara menjadi agent of change, the role of a change agent, happiness for change agent gitu. Jadi silakan teman-teman semua yang membutuhkan pelatihan-pelatihan seperti itu, atau juga happiness at work. Ya secara umum ya gimana cara kita bisa happy gitu. Happy itu berbeda dengan comfort. Happy itu berbeda dengan pleasure. Happy itu berbeda dengan satisfaction. Nah gimana caranya? Nah, Anda bisa mengundang saya langsung ke perusahaan Anda. Hubungi ILM di 0812 123 45 949. 0812 123 45 949 dengan Mas Wibowo. Ya silakan teman-teman nanti bisa langsung ngobrol dengan saya juga bisa datang langsung ke tempat Anda, kita meeting, kita ngopi bareng ya, ngopi cantik ya. Nanti bisa kita bikin sesuatu yang bisa membuat nasib Anda berubah ya gitu ya.
Nasib Anda harus berubah. Kita nggak boleh gitu-gitu aja dong ya. Wong kita diciptakan sama Tuhan itu jadi orang yang sehebat-hebatnya, kok cuma gitu-gitu aja nasibnya. Gitu ya. Jadi silakan ke 0812 12345 949. Itu nomor telepon kantor saya di ILM. Oke, Pak Arfan, izin Tasya bacakan begitu ya dari Smart Listeners yang sudah bergabung. Pak Pram di Malang sudah bergabung bersama dengan kami. Apakah benar nasib bisa diubah, misal menjadi bahagia atau tidak, kaya atau miskin, sedangkan takdir tidak bisa diubah, misal kita dilahirkan sebagai pria atau wanita? Mohon pencerahan ya. Terima kasih Coach. Pak Karmoses bergabung bersama dengan kami pagi Pak Arfan dan Mbak Tasya. Kalau takdir atau nasib, apakah ada korelasi atau relevan dengan hukum karma? Terima kasih. Pak Andre bergabung bersama dengan kami. Menurut Pak Andre, Pak Arfan, takdir tergantung karma masa lalunya itu hukum alamnya katanya. Misal dulu suka mencuri ya sekarang sering kehilangan yang dicintai. Kemudian Pak Alex Andara dari Pontianak, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung Pak Alex. Kalau nasib itu takdir di tangan Tuhan, tergantung kita lagi menjalaninya untuk memilih. Kita berpeluang untuk sukses bila kita berusaha. Baik, terima kasih sudah bergabung. Menarik sebuah pertanyaan Pak Arfan dari Bapak Rian, di mana ini menarik begitu ya. Selamat pagi Pak Arfan dan Mbak Tasya. Kita tidak bisa memilih lahir di keluarga miskin atau dengan trauma masa lalu, itu takdir. Tapi bukankah nggak adil jika garis start yang buruk ini mendikte kapasitas kita untuk bahagia di masa depan? Gimana ya Pak mendefinisikan ulang takdir agar tidak menjadi pembenaran atas ketidakberdayaan kita? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak teman-teman. Tadi ada dari Malang ya, Pak Pram, kemudian Pak Karmoses, Mas Andre, Pak Alex, Pak Rian ya. Startnya beda, nggak adil. Tergantung perspektif sih. Gitu ya, gini ya. Misalnya ada seorang anak yang lahir dari keluarga susah. Berarti kan startnya udah susah tuh dia ya, startnya ya. Sama seorang anak yang lahir dari keluarga orang kaya. Berarti beda nggak? Itu adil nggak itu, Tasya? Tidak. Adil, tergantung ya? sudut pandangnya nggak adil. Saya akan kasih sudut pandangnya gini. Jadi si A itu lahir dari keluarga orang nggak punya, orang miskin lah. Si B lahir dari keluarga orang kaya. Si A kemudian dengan penuh perjuangan akhirnya dia bisa jadi orang hebat, jadi pengusaha hebat, punya karyawan banyak. Si B juga sama, jadi orang hebat juga, punya karyawan banyak, punya perusahaan, sama lah gitu. Menurut Tasya yang lebih hebat siapa? Si A atau si B? Si A. Itu adil nggak itu? Nah. Padahal sebenarnya si B itu, walaupun dia anak orang kaya, tapi bapaknya mendidiknya dengan sangat keras, dengan sangat disiplin, dan dia nggak dikasih modal dan sebagainya, dia cari sendiri semuanya. Sebenarnya effortnya si A sama effortnya si B itu sama-sama besar. Tapi kita lebih mengagumi si A kan? Iya. Sama si B kita bilang apa? Privilege. Privilege ya kan? Pantes aja dia gitu, dia anak orang kaya, pantes aja. Nggak aneh dia kayak gitu. Padahal kita nggak tahu loh, usahanya si B itu sama kerasnya dengan usaha si A. Karena orang tuanya tidak memberi dia fasilitas. Keras, bapaknya cukup keras mendidiknya, sangat disiplin. Tapi kita tidak menghargai usaha si B yang keras itu. Kita tidak menghargai. Kenapa? Semata-mata karena dia anak orang kaya. Nah itu, jadi kita mau lihat adil enggaknya itu dari mana gitu. Jadi kalau dilihat dari startnya beda, itu kan karena kita nggak tahu gitu. Tapi apapun yang dilakukan oleh si A, kita akan bilang hebat. Kenapa? Karena dia anak orang nggak punya. Apapun hebat. Apapun dilakukan oleh si B, kita akan bilang gitu sih, koneksi, itu dibayarin bapaknya. Kita tidak menghargai dia. Itu kita tidak adil sebenarnya gitu. Kadang-kadang lebih enak jadi orang yang biasa-biasa aja gitu, karena ketika kita sukses tuh orang langsung menghargai kita, bahkan langsung ada orang jadi motivator kan, gara-gara dia jadi orang yang nggak punya akhirnya jadi motivator. Padahal sebetulnya
kehidupan dia biasa-biasa aja, cuma karena startnya dari bawah banget jadi kelihatan hebat gitu. Baik. Adil atau nggak adil itu tergantung dari perspektif Anda gitu. Baik. Pak Arfan, secara singkat sebelum kita closing, silakan. Apa hubungannya begitu dengan kita mengetahui ini dengan happiness? Silakan. Ya, kita seringkali nggak bahagia, kemudian kita merenungi nasib kita yang kok kita begini-begini aja ya. Saya kok nggak jadi apa-apa, kehidupan saya kok biasa-biasa aja, nggak ada yang menarik. Ya, siapa yang suruh gitu? Emang kamu pinginnya kayak gitu sih? Ya, jadi kalau kamu mau berubah, ya ubahlah dengan pikiranmu. Bayangin, kamu pingin hidup yang seperti apa? Itu dulu. Kamu pingin hidup yang seperti apa emang? Yang bedanya hidup kamu yang sekarang dengan hidup yang kamu bayangin itu, yang hidupnya kayak apa yang kamu bayangin. Bayangkan itu, rumuskan itu, tulis kalau perlu. Gambarkan itu, ceritakan itu kepada orang-orang terdekatmu. Dan dengan cara seperti itu, sesungguhnya kamu sedang menciptakan nasibmu. Karena Tuhan sudah mengatakan, nasib itu ada di tangan kita. Takdir aku yang buat. Tapi aku sudah menyerahkan kepadamu untuk menjadi apapun yang kamu bisa. Jadi, ada 3 rumusnya ya. Takdir adalah apa yang datang kepada kita, itu takdir. Kemudian bagaimana kita merespon apa yang datang itu namanya ikhtiar. Nah, takdir dan ikhtiar itu bertemu, menghasilkan yang namanya nasib. Jadi nasib itu adalah hasil dari pertemuan antara takdir dan ikhtiar. Itu Tasya. Dan kalau kita menyadari itu, maka hidup kita akan bahagia. Karena kita akan bisa menjadi diri kita yang seutuhnya. Menjalankan fungsi kita yang maksimal sebagaimana yang dititipkan Tuhan kepada kita. Kita jadi manusia seutuhnya. Kita akan flourish, tumbuh, berkembang. Menjadi manusia yang sehebat-hebatnya. Menciptakan nasib kita sendiri. Dan itulah yang namanya kebahagiaan. Happiness. Oke, baik. Pak Arfan, terima kasih. Dan juga smart listeners, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami. Kita harus tutup perbincangan di pagi hari ini. Akhir kata, saya Tasya Rustama. Saya Nathan Pradiansyah. If you wanna be happy, Be happy now. Demikian Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa, penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The 7 Laws of Happiness.